Oke, project PWL Crud kita mulai dengan instansiasi database. Di sini cara instansiasi database di BS. Ini database online. Buat koneksikan ke Rapid, karena Rapid nggak bisa database offline. FreeDBS, FreeDB nggak ada sih. FreeDB tag. Ini kita daftar dulu, get started, lalu email, masukkan email, oke, username, bit password, register, simpan. Ini cuma survei ringan, kita render, submit, lalu dimasukkan database-nya di lima kata ya. Nah ini udah tik dulu verifikasi Gmail. Kita harus verifikasi Gmail dulu karena dia nggak bisa lanjut kalau nggak ada verifikasi Gmail. Buka Gmailnya, yuk Gmail VDB kan, buka VDB verify, keluar. Oke, buka database name-nya dan namanya database-nya PWL ProDD, D-nya 3. Oke. Berapa sih? PWL mana? Ini nama akun bisa bikin create DB dulu, nanti kalau dibikin nah baru ke database ini. Nah inisiasi kita password 1, pindahkan ke DBS. Data pertama, data ini hostnya, lalu kemudian port, kemudian database name, nama database-nya, kemudian user. Nah ini penting, nah user dan password. Nah ini biasanya orang suka salah masukkan nanti dalam koneksi passwordnya, nanti aku tunjukkan. Nah kita udah bikin kan, berarti koneksi ke Rapid sekarang. Rapid, aku udah login pakai ini, pakai Rapid di sini. Nah, login Rapid di sini ya. Rapid. Rapid. Dulu ya. Oke, kita lanjut buka Rapid. Buka proyeknya Laravel 9. Dan ini tes udah bikin, udah boleh sama namanya. Oke, kita bikin proyek PWL di Rapidnya. Nah, sebelum kita masukkan ke VS Code, kita bikin di Rapid dulu, baru di tes database-nya, baru kita pindahkan ke lokal. Pindahkan ke lokal itu maksudnya lewat nih loh, lewat apa? GitHub desktop, lalu edit di VS Code. Nah, ini konfigurasinya kita, nah sini nah, konfigurasinya tengok ya, INV. Kita cari file INV, new tab kan, new tab di sini, cari file INV, Laravel INV, di sini koneksi database-nya. Nah, ini kita copy, tekan di atas. Nah, ini dikomenkan dulu, nanti kita kalau kita butuh settingan gitu kan tinggal ganti aja. Nah, 3DB itu database koneksinya MySQL, jadi dasarnya doang MySQL. Nah, yang kita setting ikuti tadi hostnya, nama hostnya ikuti di website tadi kan host, portnya sama 3306. Oke. Nah, lalu nama database harus sama, database namanya, nama database-nya. Nah, ini
Nah, oke, nama database selesai, kemudian nama username dan password ini penting. Hasil enggak username dan password dan password. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Kalau kalian cuma gini doang lalu kalian jalankan, itu autorisasinya nggak akan jalan karena dia passwordnya tuh menolak, karena passwordnya ada simbol-simbol yang terbacanya tuh gimana ya, tidak baca gitu lah. Jadi untuk mengutuhkannya agar password ini bisa terbaca tidak sebagai objek tertentu, nah dimasukkan dalam string, berikan string passwordnya. Nah, sekarang kita cek, kita jalankan dulu tampilannya ya, jalankan. Oke, udah jalan. Baru kita coba lihat di ini, kita bikin database-nya. Perintahnya php artisan create artisan make database, make model, maaf, make model produk. Kita kan mau bikin data produk kan, make produk, model produk udah dibuat. Kita bikin migrasinya juga, make product, ada s nya lah, model redixis kita. Oke, kita perintahkan lagi ya. Ini aku tambahkan flag m ini buat migrasi. Nanti produk ini mendefinisikan kelasnya, migrasi ini buat ngasih metode-metode buat transfer ke database-nya. Ini bikin dua file, produk dengan migration. Yang pertama kita edit di data migration, masuk ke data migration, di database migration. Aku bikin oke. Nah, di sini ya, migration yang create product table PHP di bawah nih. Yang paling bawah create product. New class migration create product. Nah, produk lah. Nah, terserah kalian mengisi ikut punya Bapak. Produknya kan ada table, string name, lalu table, string description. Nah, ganti lah. Descriptionnya kita ganti dengan name dan apa ya, di database migration produk. Nah, ini kopas ya lah ya, pas juga ini string kode index. Nah, itu punya Bapak jadi ya, tidak perlu. Oke, dibikin kayak gini ya, terserah kalian, tapi ini ikut punya Bapak sih. Ini skema migrasi buat produknya. Nah, buat model udah, buat produk udah. Sekarang kita buat seedernya. Ini data-data default, data-data awal yang mau kalian pakai. Misalnya kalau kalian bikin database baru kan, kalian kan bisa input manual kan. Nah, ini udah ngasih templating, jadi kan bisa tinggal bikin seedernya, lalu seeder, produk seeder dibuat database produk seeder, nah seeder produk seeder. Nah, ini hapus ya. Oke, ini data-datanya aku ambil, punya aku lah sebagai contoh gitu kan, ambil 3 lah, contoh segini lah, banyak, pindahkan, pastekan. Nah, ini produk ini dapat dari model produk. Jadi kita harus ambil dulu modelnya, use database use app model ya Allah, app model models product.php. Nah, ini dia, kita ambil produknya, lalu ini kan cara jalankannya, kita pakai perintah ini,
cara ngejalankan kan produknya, seedernya udah dibikin, itu templating apa data-data database-nya. Buat menjalankannya kita bikin database sheet. Nah, DB sheet nih. Dia buat tambahkan isiannya. Oke, pastekan sini PHP Artisan DB sheet. Jadi dia nambahkan nanti setting database. Oh, belum, migrate dulu. PHP Artisan migrate. Oh, atau enggak gini ya, bisa sih seeder nih. Perintah pertama, perintah kedua seeder tuh buat nambahkan ya, kalau mau sekalian refresh databasenya, kalau misal database belum dibuat kan. Jadi migrate refresh. Nah, migrate refresh. Nah, ini buat refresh. Nah, PHP Artisan migrate refresh, kasih flag sheet. Nah, flag sheet ini buat ngasih tahu kalau misalnya kita punya benih yang mau ditanam langsung pas dia nge-refresh. Jadi ketika database-nya dibuat, uh, itu sekalian menambahkan um, menambahkan seeder dalam tabelnya. Nah, ini koneksi database, running migration, sending database. Oke, sending. Kita tengok di database-nya. Tengok di database-nya bisa buka langsung di website-nya. Di FreeDB ini, buka database, masukkan nama pengguna server dengan kata sandi. Server tuh nama ini ya, nama hostnya. Tengok bentuknya server kan, ada kayak domainnya gitu. Itu server namanya. Itu buktikan kalau kita online, ini online database-nya guys, tidak lokal. Nama user dengan password. Nah, masuk. Oke, udah masuk, simpan. Tinggal tengok PDB PBL CRUD yang data produk. Jelajahi produk, select outcome produk. Oh ya, sorry, ini harus di itu dulu, dijalankan lagi seedernya. Seedernya ada di replit. Di replitnya seeder PHP Artisan DB seeder, ini untuk menambahkan seedernya, seeder yang udah ada. Sending database. Oke, sudah. Kita cek lagi, refresh. Oke, bentar. Oh, lupa, maaf. Satu lagi yang harus disetting yaitu bagian modelsnya. Produk ini harus kita inputkan data-data, ini kan data-data di migrasi ini kan. Nah, data-data migrasi juga inisialisasi tipe data itu kayak gimana, konfigurasi formatnya kan. Nah, sedangkan yang kita ngasih tahu kalau data tersebut bisa dimasukkan itu lewat model. Nah, jadi di sini dimasukkannya nama, dia ada nama protected label namanya, buat ngisi nama itu ya, ini default ya. Kode aku tambahkan di punya aku lah, kode name stock price. Nah, kode name stock price. Oke, nah ini yang pertama kalian settingkan tadi, model migrasi produk, buat seeder migrasi ini dulu model. Nah, model, setting model buat migrasi, buat model setting model dan migrasi. Oke, nah setting model dan setting migrasinya. Nah, migrasinya oke, model dah, migrasi dah, seeder juga udah, seeder produknya. Jadi tadi ya, migrasi ini untuk ngasih format. Nah, format nih diakses oleh produknya ngasih tahu data-data yang bisa di situ apa aja.
Nah, produk seeder ngambil keuntungan dari produk ini buat masukkan nilai-nilai ke database-nya sesuai format di create nih. Oke, semoga paham ya. PHP Artisan di Basic. Nah, ini buat nambahkan. Nah, bedanya PHP Artisan di Basic dengan Migrate Refresh Sheet. Migrate Refresh ini untuk kalau misalnya kemungkinan error, ada format error kan bukan ada perubahan format tabelnya. Kalau seeding database di Basic ini cuma buat nambahkan doang. Nah, jadi kalau misalnya ragu-ragu kan kasih ya PHP Artisan Migrate Refresh Sheet kita. Dia buat ngecek ada perubahan nggak tabelnya gitu. Nah, dia ngecek lagi kan produk tabel, personal text token. Jadi dia bikin ulang lagi tabelnya, baru running migrasinya. Udah migrasikan isian tabel, baru tambahkan seeding database. Nah, ini seeding database udah tambahkan, kita coba akses, lihat isiannya, refresh halaman. Ini database viewable, tabel produk. Select all from product tidak terbaca karena bentar. Nah, di sini kesalahan, maaf guys. Di sini kesalahannya tadi aku nggak bisa, ini nggak muncul kan karena kesalahan di error available-nya. Jadi available-nya masih tertahan gitu. Yang ininya, yang mana di available nih. Dia harusnya ada titik koma di sini. Jadi maaf ya. Jadi kalau ini nggak ada titik koma error dia harusnya. Cuma nggak dikasih tahu errornya. Sialah. Langsung jalankan lagi. Migrate refresh it. Ya, dia ngedrop balikkan tabelnya baru ini biar takutnya settingan produk nih harus di refresh ulang lagi ke dalam situ. Coba seeding database sudah, produk sheetnya ini ada titik koma kelewat enggak? Aman, tidak ada titik koma kelewat. Kita coba lihat lagi di database, refresh, masih tidak ada karena astagfirullahaladzim. Di sini nah, maaf teman-teman, di sini use app mode produknya lupa titik koma. Ini oke, ini udah betul, ini juga udah betul. Public function run ini nggak perlu titik koma. Ini kalau ini skema nih betul harusnya. Jadi kesalahan ya, di sini lupa di produknya lupa titik koma, kemudian di produk ini lupa ngasih titik koma. Jadi semoga aja di jalan lancar, masalah itu dia harusnya. Oke, sending database sudah, terus ulang lagi, berhasil. Ayo gagal lagi, kita jalankan lagi, migrate lagi lah, biar takutnya ada kesalahan error lagi nanti. Database, oke, kita refreshkan. Mungkin karena komposernya belum aku update, coba aku update komposernya ya. Komposer oke, tunggu. Oh ya, baru paham nih ya. Satu lagi kesalahan apa, sintaksnya. Produknya nggak perlu pakai itu, dia kan namespace lah upload ini. Hilangkan itu. Oke, kita generate lagi ya. Seharusnya aman karena tidak ada kalau masalah sintaks error gitu. Ini Rapid nggak ngasih pesan kembalian kalau ada sintaks error. Kita migrasikan atau DBSN kan? Kita DBSN kan ya. Karena yang problemnya di sheetnya. Kita cuma nambahkan file doang, nggak ada kacau database. Masih belum ya, bentar. Oke lah, lagi database nya di kita migrate migrasi reverse database. Oke, udah, kita cek lagi di website nya, tambah datanya. Oke, masih nggak bisa. Kita lihat lagi di sini.
Lah aku kopas kan ya, migrasiku yang udah selesai. Kalau ini error kan aneh juga kan. Pindahkan semuanya biar sama persis dia. Aku perkecil datanya jadi 2 buah data aja, banyak data di bagian ini. Oke, app models product seeder, lalu kemudian product tabelnya, function up, blue schema migration ya, semua returnnya aku pastikan lagi. Skemanya blue scheme function steering function down up and down. Oke, satu lagi di produknya, produk kita kopaskan semua. Produk seeder, kode name price product, jangan lagi refresh. Aku pas bentar ya, tunggu selesai. Oke, udah di seeding, kita buka lagi websitenya. Masih enggak, kita coba lagi lah. Seeding cuma dalam cara ini, seedingnya tuh kelasnya dikasih tahu. Cara ngasih tahu kelasnya tuh ada di sini. Kita lihat di kelas. Nah, di basic kelas. Kita spesifikasikan kelasnya yang mana. Sebenarnya nggak terlalu penting karena DBC seharusnya udah bisa mengetahui kelas mana yang mau diisikan. Coba kita pastikan dulu. Kita lihat uh, migration label list DBC. Oh ya maaf, DBC artisan DBC. Nah, create procedure. Nah, oke, dia ngedetect karena aku nggak ada namanya create procedure. Yang aku ada adalah kelas itu product seeder. Berarti dia ngebaca nama produknya. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja namanya. Seeder, seeding database. Nah dia agak loading lama, berarti ngisi. Kita coba tengok ya, bismillah lah. Nah, kan betul, harus dikasih tahu namanya baru mau dia. Harus dikasih tahu nama kelasnya artisan DB Seeder. Kan tadi aku bikin refresh sheet, lalu nah ini kan PHP artisan DB Seeder. Oh Allahu Akbar, DB Seeder, betul lah DB Seeder. Aku harus kasih tahu nama kelasnya. Jadi kawan-kawan kalau mau nambahkan tuh harus dispesifikan nama kelasnya ya. Takutnya nggak mau dia, mungkin karena nggak tahu lah ya apa yang bikin dia gitu. Nah, nama kelasnya dikasih tahu juga. Oke,